Di antara ayat yang perlu kita renungkan tentang masalah ini adalah surat Al-Mu'minun. Coba kita buka surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir bahwa kami ciptakan untuk foya-foya begitu saja? Masya Allah. Lalu kalian tidak kembali kepada kami? Kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Lalu kalian tidak ditanya tentang satu demi satu apa yang kalian lakukan di dunia? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Slogan ini jelas sangat menarik ya, Akh Reda ya. Siapa yang nggak mau udah foya-foya mati masuk surga? Namun yang perlu kita ketahui bersama-sama, setiap slogan itu harus kita timbang dengan Al-Quranul Karim dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena itulah timbangan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang anak muda, seorang aula muda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang perlu kita renungkan tentang masalah ini adalah surat Al-Mu'minun. Coba kita buka surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir bahwa kami ciptakan untuk foya-foya begitu saja? Masya Allah. Lalu kalian tidak kembali kepada kami? Kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Lalu kalian tidak ditanya tentang satu demi satu apa yang kalian lakukan di dunia? Kaulah muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian, ayat ini seakan-akan memberikan renungan kepada kita. Karena Allah yang mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir kalian diciptakan hanya untuk foya-foya begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Bahkan kita tahu dalam hadis Tirmidzi, setiap kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan beranjak kaki kita kecuali ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Dalam riwayat hatta yus'al an khams. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Apa saja? Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang usianya. Dia akan ditanya tentang hidupnya. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Nah, kaulah muda dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah yang berikutnya Nabi mengatakan wa syababihi fima ablah. Lalu dia akan ditanya secara khusus tentang masa mudanya. Padahal kita tahu masa muda itu bagian dari kehidupan. Seharusnya cukup saja Nabi mengatakan dia akan ditanya tentang hidupnya, selesai masalah. Tapi Nabi tidak berhenti sampai masalah hidup, tidak berhenti tentang masalah umur, Nabi tidak berhenti tentang masalah usia, tapi Nabi memberikan fokus kepada masa muda. Nabi mengatakan wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana ia habiskan, bagaimana ia isi kehidupan tersebut, kemana aja dia pergi. Jadi Allah akan tanya tentang masa muda kita secara detail. Ini penekanan. Kenapa demikian? Karena masa muda adalah masa yang paling strategis. Masa muda adalah masa yang paling potensial. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki energi yang berada di titik puncak. Maka Allah akan tanya khusus tentang masalah ini. Masa mudanya ngapain nih gitu loh. Masa mudanya apakah rajin ngaji ke masjid, lalu mengkaji kitab-kitab ulama, atau hangout keluar, atau misalnya clubbing ke kafe sana, ke kafe sini, ke klub sana, ke klub sini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ada sesi khusus tentang masa muda kita. Lalu Nabi melanjutkan wa an malihi, dan dia akan ditanya tentang hartanya. Fi ma'an min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, bagaimana ia mendapatkan dan kemana ia alokasikan. Tadi slogannya kan muda foya-foya. Nah, foya-foya
kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah menghamburkan uang untuk kesenangan. Jadi untuk hura-hura, untuk hanya sekedar menikmati kehidupan malam, untuk masuk ke klub satu lalu pindah ke klub berikutnya, ketemu masuk ke pub satu ke pub berikutnya, itu foya-foya. Dan pada saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang setiap rupiah yang kita keluarkan. Jadi apabila untuk sebuah kehidupan malam di Jakarta kita habiskan 10 juta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghabiskan uang ratusan ribu untuk misalnya beli lintingan ganja ya, orang Jakarta, anak muda Jakarta bilang cimeng ya, gele, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan uang untuk membeli ganja tersebut? Ketika kita membeli misalnya paket hemat putau, atau kita membeli bong untuk minum ngisep sabu, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan harta tersebut untuk barang-barang seperti itu? Semuanya serupiah demi serupiah. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda keluarkan? Ini menunjukkan kita harus berpikir secara jernih. Saya yakin anak muda di Jakarta itu dewasa akhirnya. Nah, orang yang dewasa, dia harus berpikir jauh ke depan. Dia harus visioner. Kalau dia hanya berpikir hidupnya di masa esok hari atau lusa, apa bedanya dia dengan anak TK? Apa bedanya dengan dia anak SD? Salah satu hal yang sensitif bagi anak muda itu nggak mau dianggap anak-anak, nggak mau dianggap ABG, nggak mau dikatakan labil. Makanya ada istilah apa sih? Ababil ya, ABG labil. Tetapi ternyata masih labil juga. Buktinya dia menghabiskan uang begitu saja untuk satu malam, untuk foya-foya. Padahal Nabi SAW mengatakan setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan man nukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Dia akan sengsara. Dia akan hancur. Bahkan dalam riwayat yang lain yahlik, dia akan binasa. Ini belum diazab loh. Ini belum disiksa di dalam api neraka. Ini baru dihisab. Apa maknanya? Saya akan berikan analogi. Misalnya kita kerja nih. Kita kerja di sebuah perusahaan. Lalu suatu ketika kita dipanggil oleh manajer personalia kita. Tolong duduk. Jadi ketika manggil kita diminta masuk ke ruangannya. Lalu dia tidak marah, dia tidak suara tinggi, tapi dia dingin. Lalu dia buka secari kertas. Lalu mulai dia sebutkan, tanggal 1 September, Anda datang ke kantor jam 10 dan pulang jam 1 siang. Betul begitu? Dia tahu bahwa kita datang terlambat tanggal 1 September. Yang awalnya cengar-cengir kira-kira digituin sama manajer personalia gimana? Mulai nunduk kan demikian. Lalu tanggal 2 September, Anda pakai mobil kantor untuk urusan pribadi, berangkat full tank dan pulang empty tank. Oh itu kira-kira mana? Dia jadi gemetar. Ya Allah kok tahu? Tanggal 4 September, Anda pakai telepon kantor untuk urusan pribadi. Pulsanya 400.000. Betul begitu? Kita akan tertutup. Itu keringat sudah mulai menetes dari dahi. AC yang dingin dan menyegarkan ruangan terasa sesak di dalam dada. Kenapa? Karena aib-aib kita dibongkar oleh manajer personalia kita. Tanggal 7 September, Anda masuk ke toilet perusahaan. Lalu ketika Anda keluar, dua tisu itu hilang misalnya. Kita bilang, oh kok dia tahu juga kita bawa pulang golongan tisu WC. Diare guys. Diare kayaknya. Diare mungkin. Jadi sekali lagi, apa yang kira-kira kita rasakan ketika kesalahan kita, aib kita dibongkar oleh atasan kita? Kita akan tersiksa. Padahal dia nggak gebrak meja, dia nggak nampar kita, dia nggak gebukin kita, dia nggak ngebully kita. Dia hanya bilang betul begitu, betul begitu, betul begitu, dan kita tersiksa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau di hadapan kita Rabbul Alamin? Bagaimana di hadapan kita Malik Yaumiddin? Bagaimana yang membongkar aib-aib kita, yang kita kerjakan sendirian, yang kita lakukan di belakang istri kita, di belakang pasangan kita, di belakang orang tua kita, dibongkar satu demi satu di hadapan Rabbul Alamin.